Deolipa Yumara yang baru saja ditunjuk sebagai kuasa hukum keluarga Sanjay memberikan klarifikasi terkait polemik dana titipan yang selama ini menjadi perdebatan. Dalam konferensi pers yang digelar baru-baru ini, Deolipa menegaskan bahwa dana tersebut adalah murni milik pribadi keluarga Sanjay dan tidak ada kaitannya dengan dana investasi dari para member UMKM, seperti yang selama ini diberitakan. Meskipun demikian, Deolipa tidak menutup mata terhadap perselisihan yang terjadi antara keluarga Sanjay dan para member UMKM. Ia memastikan bahwa pihaknya tetap akan mengikuti jalur hukum yang ada untuk menyelesaikan sengketa ini, terutama dalam hal pengembalian dana titipan yang saat ini berada di tangan Elsa Sharif, Vidi Galenso, dan Farhad Abbas. Lantas, seperti apa reaksi Vidi Galenso menyikapi langkah-langkah yang diambil oleh Sanjay? Ya, itu adalah hak hukum semua warga negara ya. Jadi untuk hire kuasa hukum, untuk melakukan upaya hukum itu sah-sah saja. Yang saya pengen tahu, kuasa hukum untuk apa ya? Karena kan bicara hukum itu kan ada pidana, ada perdata. Nah ini untuk 55 tuh apa, pidana kah, perdata kah? Kalau didengar tadi di Polda, apakah itu ada kaitannya dengan kuasa hukum itu atau bagaimana? Ya kan? Kalau ada kaitannya berarti kalau Polda berarti mungkin pidana. Saya hanya bukan menduga-duga, tapi kalau misalnya kuasa hukum itu tadi wawancara bukan di sana, ya mungkin juga untuk upaya hukum perdata gitu, dan itu nggak ada masalah. Iya, kan tadi belum jelas ya dia dalam rangka melaporkan pidana karena di Polda atau kuasa hukum untuk upaya perdata. Tapi kalau bisa saya ingatkan, terakhir itu ada pertemuan tanggal 15 Januari ya, di mana saya datang, ada Pak Sanju, tapi waktu itu kuasa hukum beliau pada saat itu, Pak Radin Anom, ya, itu tidak hadir. Belakangan saya tahu bahwa ternyata sudah dicabut kuasanya. Jadi itu acara siang, pagi sudah dicabut kuasanya karena ternyata salah satu asisten Pak Radin itu melaporkan dugaan penyuapan ke KPK. Saya tidak tahu perkembangannya seperti apa, mungkin bisa ditanyakan langsung ya. Dan saya dengar waktu itu Pak Sanju Pak Sanjay itu atau Kamal itu sudah mengatakan akan melakukan upaya hukum dengan kuasa hukum. Saya tanya siapa? Dr. Susilo. Kebetulan Dr. Susilo ini adalah kuasa hukum yang dulu mengambil alih penanganan kasus Pak Kamal ini di Polda Jatim, jadi di sidang pokok perkaranya ya, sampai yang kalian sudah tahu akhirnya Pak Kamal dinyatakan bebas murni ya. Kemudian jaksa kasasi ke MA ditolak kasasi, artinya itu putusan itu berkekuatan hukum tetap atau inkrah ya, inkrah van geweest ya. Mengenai Pak rekan Deolipa ini ya, saya bisa bilang ini adalah kemungkinan lawyer yang direkrut oleh saya tidak tahu, tadinya saya lihat videonya dengan Andi ya. Kemudian sekarang saya dengar dari kalian ini kuasa hukum dari Pak Kamal. Ini perlu diklarifikasi yang mana? Karena saya sudah lihat videonya bahwa Andi ini adalah koordinator UMKM. Saya lihat judulnya menagih uang UMKM, mewakili UMKM menagih uang keluarganya Pak Kamal. Nah ini agak rancu ya, artinya apa salah judul, atau kalau benar seperti itu kan jadi membingungkan ya, semua orang yang mengerti hukum bingung gitu loh ya kan, siapa sebenarnya yang hubungan hukum yang mana gitu, mewakili UMKM tapi menagih uang
keluarga Pak Kamal ini ada kebingungan, ada kerancuan hubungan hukum di situ menurut saya ya. Jadi itu harus diperjelas dulu ya. Karena pada konferensi pers yang saya lakukan tanggal 15 Januari itu sudah jelas dan juga dikonfirmasi dengan video-video terbaru dari beberapa member. Ini terjadi istilahnya member nih saya pakai nih ya, ibu-ibu siapa itu, Ibu Ida apa itu, ini adalah cipta kondisi katanya. Cipta kondisi para member dimanfaatkan oleh diperalat oleh Andi, dimanfaatkan oleh Andi, didrive oleh Pak Kamal untuk pengalihan. Dan mereka mengakui bahwa upaya member mengejar kami ini ya, saya yang dibawa-bawa terus itu adalah suatu aktivitas yang salah alamat. Mereka merasa diperalat ya. Tapi itu adalah kesadaran mereka masing-masing dan pemahaman mereka. Silakan aja, biarkan berkembang sendiri. Walaupun tadi saya sampaikan rekan Deolipa ini mungkin ke-6 atau ke-7, bahkan saya lihat videonya Mas Andi ini sudah juga komunikasi dengan Profesor Egy Sujana ya. Dengan saya tidak tahu apa yang diceritakan, tapi hal-hal yang sebenarnya sudah selesai sebelumnya. Konflik terkait investasi iklan perusahaan Come and Come semakin memanas. Sebanyak 200 member UMKM yang mengaku sebagai korban kini balik menyerang Andi Rivaldi dan Kamal Tarajan Mirchandani alias Sanjay. Ya, para member UMKM menyatakan kekecewaan mereka terhadap Sanjay yang dianggap tidak menepati janjinya untuk membayar ganti rugi sesuai kesepakatan sebelumnya. Dalam konferensi pers yang digelar kemarin, para member UMKM yang didampingi oleh tim kuasa hukumnya secara tegas menyampaikan ultimatum kepada Sanjay. Dalam pernyataan bersama, mereka mengungkapkan bahwa somasi terbuka akan dilayangkan kepada Sanjay dengan tenggat waktu 3 kali 24 jam untuk memenuhi janji pembayaran ganti rugi. Jika dalam waktu yang ditentukan Sanjay masih tidak memberikan tanggapan atau memenuhi tuntutan tersebut, mereka berencana untuk menempuh jalur hukum. Tapi di belakang itu dia terus terang aja udah ketar-ketir ngadapin, kok semuanya kok jadi pecah, jadi nggak satu lagi. Bahkan dia malah ibu-ibu UMKM ini melawan saya. Jadi saya lihat Pak Sanjay itu kemarin keluar dari grup dengan sangat-sangat marah. Dia ya kayak semacam ketakutan. Nggak ketakutan juga. Ketakutan melarikan diri itu bukan, kan ada kalanya melarikan diri. Ini nggak ketakutan karena nggak ada yang diharapkan lagi. Hari ini tim RAP menyampaikan kepada Bapak Sanjay dengan arti lain mensomasi Pak Sanjay. Pada hari ini kita kasih waktu 3 kali 24 jam. Seandainya tidak ada itikat baik, kami akan melaporkan dugaan penipuan tersebut. Ngancam gitu loh, kami tuh diancam sama dia. Mungkin sedikit saya membahas terkait dengan ancaman dan dalil-dalil yang dibuatkan oleh Pak Sanjay ini. Satu yang ingin saya katakan, kembalikan dana daripada ibu-ibu UMKM. Karena memang itu adalah dana pribadinya mereka sendiri, bukan dananya Pak Sanjay. Dan perlu Pak Sanjay ingat itu, Pak Sanjay, kemanapun engkau pergi, sampai ke lubang semut pun kami akan tetap mengejar Anda. Kami atas nama kuasa hukum tentu akan mengambil langkah-langkah hukum yang progresif untuk hal ini. Para member ini, mereka telah rugi sekian tahun. Dan rugi yang sangat-sangat miliaran rupiah. Dan ini yang perlu diingatkan. Dengan berbagai rangkaian kegiatan dan juga agenda-agenda yang dibuatkan dan didalilkan oleh Pak Sanjay yang selama ini diarahkan kepada ibu-ibu UMKM yang selama ini menyuruh untuk demo Farhad Abbas,
meminta belas kasih kepada para lawyer-lawyer sebelumnya. Ya, sebenarnya itu adalah sebuah kedok sebenarnya. Nah, indikasinya kami yang selama ini kami telusuri ini adalah sebuah kedok kejahatan yang dibangun secara struktur dan sistematis. Nah, kenapa saya katakan secara struktur dan sistematis? Hari ini mereka menggali sebuah lubang yang sangat dalam. Tentunya untuk ibu-ibu UMKM, mereka membuat sebuah pola yang sangat sistematis. Mereka membuat sebuah jaringan yang jaringan ini ya tentunya adalah korban-korban daripada UMKM itu. Apapun bentuk ancamannya Bang, kami akan ngambil langkah hukum yang jelas. Nanti kami akan diskusikan dan kami akan mencari di mana indikasi pidananya. Kami akan laporkan itu apabila memang itu ada ancaman yang sangat serius ya. Karena janji hanya janji terus. Nggak cuma sekali, 2 kali, bahkan sampai 10-15 kali tetap dia pembohong, bener-bener pembohong. Pak Sanjay itu ya pembohong dan penipu. Iya benar, Andi udah keluar dari grup, menyusul Pak Sanjay yang hari Selasa udah keluar duluan gitu. Grup itu isinya adalah orang-orang yang dijanjikan oleh Pak Sanjay pada tanggal 15 bulan 1 kemarin akan diberikan bantuan katanya. Sebenarnya itu bukan bantuan, tapi itulah adalah kewajibannya Sanjay untuk mengembalikan top up kami. Janjinya itu bulan Februari ya. Nah, pada tanggal 5 kemarin hari Selasa itu dari hari Senin udah ditagih ya kan. Dari Februari itu nggak ada suaranya Pak Sanjay, belum memberikan kabar juga bagaimana kapan dia mau memberikan uang kami itu. Karena ada kata-kata seperti ini, kalian harus memberikan KTP, 2 kalian harus menandatangani surat pernyataan ya, dan 3 kalian harus membantu Andi bila diperlukan. Lah kami bertanya, surat pernyataan itu isinya apa? Nggak dijelaskan. Kasih aja dulu KTP-nya dan isi link yang dia berikan, gitu. Dan klik link yang diberikan sama dia gitu loh. Lah kami nggak mau dong kalau nggak tahu isinya apa.